Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tanggal 5 bulan 3 saya berada di Ponpes Hidayatul Mubtadiin. Jadi khusus tanggal 5 bulan 3 satu hari itu saya berada di dua tempat, yaitu yang pertama di Pondok Mubtadiin, Ponpes Hidayatul Mubtadiin, Jalan Sobentoro. Salah ya, jalan apa ini ya? Sobentoro ya, Sobon ya, Sobentoro. Iya, insya Allah tanggal 5 bulan 3 saya berada di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Jalan Sobentoro 45 Balen, Bojonegoro. Di sana nanti acaranya pengijazahan dan ruqyah massal. Yang pertama nanti ijazah Asma Arto. Yang pertama adalah pengijazahan ijazah Asma dan penglaris khusus untuk usaha. Yang kedua ijazah Asma Pager Awak, yaitu Asma Payung Rasul, Timbulan Rasul, dan Omah untuk pagaran badan dan rumah. Yang kedua ijazah Asma Kewibawaan yang disebut dengan Asma Ruhul Hizim. Plus yang terakhir adalah ijazah pengasihan, bisa digabung dengan Asmaul Jaljalud. Dan juga insya Allah media untuk mendapatkan keturunan. Nanti saya bawakan media untuk penglarisan, pengasihan dan lain sebagainya. Dan semua yang didapatkan dari bisyarah, dari mahar, berapapun penghasilannya, semuanya untuk pembangunan Ponpes Hidayatul Mubtadiin. Jadi nomor adminnya ini bukan nomor saya, tapi nomor admin dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Dan wallahi demi Allah saya datang ke sana dengan niat untuk menyambungkan tali silaturahmi untuk semua saudara-saudara, baik yang menjadi muhibbin maupun menjadi santri saya jarak jauh maupun yang pernah datang ke sini yang mau ikut ruqyah atau pengijazahan, semuanya bisyarahnya, rezekinya, maharnya, semuanya saya berikan untuk pembangunan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Jadi daftarnya langsung di sana, langsung ke pengurus Pondok Hidayatul Mubtadiin. Umum, siapapun, muslim, non muslim, pria wanita, laki-laki, perempuan, dewasa maupun yang menginjak dewasa maupun yang sudah tua, silahkan. Khusus saya datang ke Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Jalan Sobentoro nomor 45 Balen, Bojonegoro. Acaranya pengijazahan dan juga ruqyah massal. Nanti panjenengan kalau berkenan silahkan datang ke pondok ini khusus untuk pengijazahan dan juga untuk ruqyah. Pengijazahannya apa? Yang pertama pengijazahan Asma Arto, yaitu uang 2000-an sudah saya asma. Silahkan nanti uang itu bisa ditempatkan di tempat penyimpanan uang. Pak, insya Allah dengan izin Allah semoga saja uang itu bisa menarik uang-uang yang lain. Insya Allah nanti ada beberapa uang yang nanti saya asma dan itu bisa ditempatkan di tempat usahanya di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Yang kedua pengijazahan Asma Pager Awak, yaitu ajian Timbulan Rasul dan Asma Payung Rasul. Ini sudah terkenal lah asma ini di kalangan pesantren untuk kejadukan atau untuk kekebalan. Yang kedua ijazah Asma Kewibawaan. Kewibawaan ini kalau di kalangan pesantren kita itu sering mengamalkan Asma Jaljalud dan juga Asma
Asma Karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang ketiga nanti ijazah asma untuk pengasihan. Dan nanti juga ada media-medianya, kalau mau berkenan ya silahkan. Dan untuk semua mahar bisyarah yang kita dapatkan itu nanti semuanya untuk pembangunan pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. Jadi saya sama sekali tidak minta sepeser pun. Jadi ini nanti untuk semua yang datang monggo. Kalau tidak salah ini sangat murah sekali, insya Allah hanya sekitar berapa 25.000 atau berapa kayak gitu masuknya itu. Dan itu nanti insya Allah entah 25.000 entah 50.000 ya, saya tidak tahu karena memang untuk bisyarahnya semuanya saya serahkan ke pengurus pondok. Saya tidak cawi-cawi sedikit pun. Alhamdulillah saya sudah punya usaha sendiri, saya sudah punya penghasilan sendiri, dan niat saya datang ke pondok tersebut untuk lebih mengembangkan pondok tersebut, baik itu dari segi pembangunan. Karena saya tahu sendiri kenapa saya mau datang ke pondok ini, ke pondoknya Yai Asrori ini, pondoknya Hidayatul, karena semua santri yang ada di situ gratis, tidak ada yang dipungut biaya di pondok itu, sehingga pembangunannya sangat-sangat lamban, bahkan bisa dikatakan terhenti. Oleh sebab itu saya turun tangan, saya ke sana, semoga ada yang memberikan bisyarah, ya entah kalau yang datang 100 atau 200 orang ya seadanya lah, bisa dapat uang sedikit demi sedikit. Insya Allah selain dari kita juga nanti dari tamu-tamu yang datang insya Allah. Itu acara yang siang. Untuk acara malam yaitu di kafe Pak Bue. Kalau ini acara ini untuk bukan acara pengijazahan, bukan acara kerukiahan, bukan acara pengijazahan. Jadi khusus yang malam di acara kafe Pak Bue ini khusus untuk ngobrol, kayak ngopi, selfie dan lain sebagainya. Hanya untuk sekedar kongkof saja, yaitu acara ngopi bareng bersama Gus Samsudin di kafe Pak Bue, Jalan Veteran 77 Bojonegoro, di kafe Pak Bue. Ini juga nanti bersama dengan para Gus, bersama dengan para kiai dan juga dengan para santri. Nanti di sana umum, namanya di tempat umum ya. Jadi ini yang bersifat universal, tidak khusus. Kalau yang khusus pengobatan, yang khusus gemblengan, yang khusus pengijazahan di pondok pesantren Mubtadiin. Bagi jenengan yang mau datang silahkan. Kalau yang ke kafe Pak Bue ini masuknya 25.000 atau 25.000 masuknya. Dan ini pun juga sama. Nanti hasilnya insya Allah saya sama sekali tidak memungut sepeser pun. Bisyarahnya untuk pembangunan pondok pesantren dan juga untuk salah satu guru ngaji, untuk guru-guru ngaji insya Allah. Dan ini nomor adminnya, ini ada nomor adminnya ya. Ini bukan nomor admin saya yang saya tuliskan di sini, tapi nomor adminnya dari Yai Zai, dari Gus Zai, bukan nomor saya. Ini khusus untuk satu tempat ini aja yang seperti ini. Nggih. Insya Allah mohon doanya semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Dan malam ini saya mohon doanya juga untuk kesembuhan dan juga untuk keselamatan Kang Pandawa dan Kang Badar yang kemarin itu dibuang di sungai. Kang Badar sama Kang Pandawa. Dan insya Allah malam ini saya juga akan datang untuk membantu Gus Idris. Gus Idris kakinya lumpuh dan mama sekalian muntah darah. Insya Allah saya akan datang ke sana. Ngopi dulu. Banyak kegiatan. Padahal saya itu baru tadi malam pulang dari Ponorogo, sampai rumah langsung terima tamu, terus nanti langsung berangkat lagi ke Malang, pulangnya besok lagi.
Ini MYR 250 ini apa ini ya? Ada yang ngasih saya MYR 250 ini. Ijo-ijo ini loh. Ini. Nah ini apa ini ya? Dari Rofa Ahmad MYR 250. Matur suwun. Dan untuk semua saudaraku, terkhusus untuk Bapak Ibu yang ada di sini, baik itu baik. Baik itu baik. Tetapi ketika kita berbuat baik harus disertai dengan kesabaran dan juga keikhlasan. Kalau baik tidak disertai dengan kesabaran dan keikhlasan, nanti akhirnya jadi beban. Baik kepada tetangga, ngasih makanan, ngasih panenan, ya sudah ngasih saja. Tapi jangan sampai ketika tetangga nggak baik sama kita, kita sakit hati. Itu berarti baiknya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Baik kepada anak, ya sudah baik-baik saja. Kita memang sebagai orang tua, tanggungan kita baik kepada anak. Kalau anak nggak baik sama kita, ya kita jangan sakit hati. Itu urusan anak dengan Allah. Kita baik dengan orang tua, ya kita baik-baik aja. Mau orang tua baik enggak sama kita, itu urusan orang tua, bukan urusan kita. Ada orang itu datang ke sini, Gus, aku ikut piye ya, saya itu harus gimana ya, kenapa? Saya itu udah baik sama mertua saya. Sudah semua gaji saya kasihkan, tapi saya itu masih dibanding-bandingkan gitu. Saya harus kayak gimana? Kamu harus tetap baik, kata saya. Kamu harus tetap baik karena kebaikan kamu untuk Allah, bukan untuk mertuamu, bukan. Yakin kalau kamu baik sama mertuamu, nanti menantumu juga bakal baik sama kamu. Itu sudah jelas. Gus, ini orang tua saya maksiat, ini saya harus kayak gimana ini? Maksiat itu urusan orang tuamu. Orang tuamu mau tukang nikah, kayak mau tukang minum, kayak urusan mertua, urusan orang tuamu itu. Bukan urusan kamu. Urusan kamu itu, kewajiban kamu itu baik kepada orang tuamu. Jadi sekarang bagaimana kalau kita baik ke orang tua hanya karena orang tua baik kepada kita? Orang tua sudah pikun. Orang tua sudah pikun, dikasih makan katanya belum. Terus dia itu marah-marah ke kita, apakah kita terus nggak baik sama orang tua? Lalu bagaimana ketika kita masih kecil, sudah dikasih makan malah teriak ngising sembarang, bengok-bengok kayak gimana? Apakah orang tua terus nggak baik kepada kita? Wong orang tua aja seperti itu, masa kitanya enggak? Terus kita ini mau nyontoh siapa? Makanya sebaik apapun anak kepada orang tua nggak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Ya, sekarang ini banyak orang baik tetapi nggak bisa menempatkan baiknya, sehingga apa? Sakit hati. Loh, kalau saya mau sakit hati, orang datang ke sini nyantri dek sini, minta pekerjaan dek sini, tak kasih makan dek sini, sudah bisa mapan, sudah bisa beli mobil, keluar dari sini jelekin sini. Kalau semuanya saya sakit hati, mau nerima orang lagi enggak akan. Karena apa? Percuma saya baik sama orang, ternyata orang nggak baik sama saya. Itu biasa, itu perbuatan yang kecil itu. Itu nggak akan jadi orang yang luar biasa. Kata kiai saya ya abah saya, ya orang tua saya. Ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka kamu pun harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Baik sama orang yang baik sama kita itu biasa. Biasa itu. Biasa menurut saya orang seperti ini amatiran. Orang amatiran itu apa? Sering berbicara seperti ini. Saya akan baik sama orang yang baik sama saya. Dan saya nggak akan baik sama orang yang nggak baik sama saya. Ini bukan yang dicontohkan baginda Rasulullah. Ini amatiran seperti ini. Orang seperti ini gampang keombang-ambing keadaan. Baik cuman sama orang yang baik itu biasa. Belum muncul mahabbah nubuwah, belum di dalam hatinya. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka kamu pun harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Baik kepada orang yang nggak baik sama kamu, itu baru luar biasa. Baru luar biasa. Baru itu namanya luar biasa. Kembali lagi saya katakan, baik itu baik. Tapi kalau merasa diri paling baik itu juga nggak baik. Apalagi mengharapkan kebaikan dari orang. Aduh, aja mengharapkan kebaikan dari orang, sakit hati kongo. Mengharapkan kebaikan dari anak, iyalah anaknya api. Mengharapkan kebaikan dari tetangga, iyalah anaknya api. Mengharapkan kebaikan dari istri, iyalah istrinya api. Mengharapkan kebaikan dari orang tua.
Gak selamanya seperti itu. Kalau kamu berpikir seperti itu hamba amatiran kayak gitu itu. Hidupnya nggak akan tenang. Kamu anak-anakku ya dapat kiriman dari orang tuanya. Wah, dapat makanan, dikasih ke temennya. Giliran temennya dapat kiriman dari orang tuanya, kamu nggak dikasih, sakit hati. Sakit hati. Kenapa? Karena balas ngarepnya dari teman, bukan dari Allah. Kalau saya saya mengharap dari Allah. Kamu punya panenan ngasih ke tetanggamu. Giliran tetanggamu panen nggak ngasih ke kamu sakit hati. Karena kamu cuma ngarepnya ke manusia, ya mentoknya cuma gitu-gitu aja. Jangan ke manusia. Kalau banyak orang yang sakit hati itu kayak begitu, dia nggak bisa menempatkan kebaikannya itu karena Allah. Makanya berbuat baik itu harus ada 3 hal, harus baik, sabar, ikhlas. Itu loh. Jadi orang nanam itu nggak cuma sekedar nanam tok. Orang nanam itu juga harus di tempat yang baik, harus sabar nunggu dan juga harus ikhlas. Sampai nanam ikhlas yo gak sida panen ta. Piye ta iki. Makanya saya kemarin itu mendatangi Gus Idris sama Mamas Karya itu karena apa? Karena saya itu sayang sama beliau. Orang-orang seperti ini kalau tidak diluruskan, kalau tidak dinasehati bisa kebablasan. Mengakunya kan beliau ini kan spiritual, ya kan, spiritual. Spiritual itu kan bisa dianggap kalau bahasa Jawanya dukun gitu aja lah, nggak usah sok-sokan. Dukun itu bukan kok nyantetin orang, itu bukan, itu oknum. Yang disebut dengan dukun itu keahlian, ahli mijet dukun pijet, ahli membantu orang melahirkan dukun bayi. Ada orang keseleo dipijitin dukun sangkal putung. Dukun itu bukan yang jelek, sedangkan dukun itu adalah kata dari duduk tekun, didudukkan kun. Jadi sudah dianggap orang tua. Kalau sudah dianggap orang tua, mbak jangan kayak anak kecil, nyinyir aja. Ya Mamas Karyo ini berapa kali nyinyirin saya, katanya mau hajar saya sampai mati. Saya datangi plongo. Saya datangi plongo. Giliran saya datangi plongo. Tapi alhamdulillah beliau sudah memberikan klarifikasi. Kalau cuman pansos, cuman pengen terkenal. Kalau pengen pansos tak kasih tahu. Caranya pansos itu jangan begitu. Ya lebih baik baca rotib untuk mendoakan Gus Samsudin kan bagus, enak, memberikan edukasi. Jangan pansos tapi mau menghajar Gus Samsudin sampai mati, didatangi plongo. Iya lah. Makanya saya juga memberikan edukasi. Jangan seperti itu cara untuk menasehati. Enggak seperti itu. Dan saya pun juga sudah sering menyampaikan bahwa tidak semua penyakit itu karena sihir, karena santet. Ini ada kitabnya. Betul, jadi ibu. Yang ngomong sendiri hatinya ada penyakit itu karena ain. Ada yang karena tidak taat, ada yang karena maksiat, ada yang karena tempat, ada yang karena nasab. Tidak semua hal karena sihir. Enggak semua hal karena sihir. Sihir itu hanya berapa persen lah saya menangani orang itu. Paling cuma 30%. Kebanyakan karena tidak taat. Kebanyakan karena maksiat. Ngomong sendiri dia. Jane ya kroso. Iya toki. Ya, ada yang ngasih saya ijo-ijo. Siapa ini? MYR Rozeyani Abidin, makasih. Ada yang ngasih saya ijo-ijo.
Itu kayaknya duit kayaknya tadi. Nggih, untuk semua yang berkomentar terima kasih. Kalau yang mengomentari saya itu seorang pesulap atau orang yang nggak tahu itu saya diem. Tapi yang mengomentari saya kan pelaku ilmu hikmah yang sudah tahu keilmuannya. Itu kok bisa ngomentarin saya yang nggak bagus kan lucu. Alhamdulillah saya nggak pernah sekalipun mengomentari siapapun, nggak pernah saya. Alhamdulillah. Ada lagi dari Rosnah Laut Kemier. Ini apa sih, Li? Ijo-ijo ini? Ini? Wah, hadiah. Oh iya ya. Dia yang ngasih saya hadiah. Nggih. Jadi kemarin saya mendatangi Gus Idris sama Mas Karya itu untuk meminta klarifikasi sesama spiritual, janganlah saling menjatuhkan gitu aja. Kalau berdiri ya nggak perlu harus menjatuhkan orang lain. Kalau pengen baik ya nggak perlu harus menjelekkan orang lain, seperti itu saja. Ya alhamdulillah, waalaikumsalam. Setelah saya datangi beliau pun alhamdulillah memberikan klarifikasi kalau itu hanya pansos kayak gitu. Ya kalau pansos ya yang baik-baik saja lah, jangan yang jelek-jelek. Kalau beliau mau bilang dia settingan ya silahkan. Kalau kamu mau jatuh ya jatuh aja sendiri, nggak usah jatuhin orang lain. Ini untuk Mas Karyo ini lucu beliau ini. Kalau Mas Karyo pengen bukti di sini orang yang di dalam tubuhnya ada paku, tak anterin ke Tulungagung, ke rumahnya ibu siapa itu? Sumiati ya, di Tulungagung. Yuk ke sana. Bawa polisi boleh, bawa polisi boleh. Ada foto ronsennya, ada dokternya yang bisa ditemui. Gitu. Kalau dikatakan yang mutah paku itu nggak ada. Walaupun nggak semuanya. Jangan-jangan bilang kayak begitu karena nggak pernah tahu, kan repot kalau nggak pernah tahu. Dan yang terpenting kita sebagai manusia itu selalu senang dengan apa yang diberikan Allah. Selalu senang dengan apa yang diberikan Allah. Ada 3 caranya. Senang dengan apa yang diberikan Allah, senang dengan apa yang diperintah Allah, dan senang dengan sesuatu hal yang halal. Insya Allah nanti muncul mahabbah, senang terhadap yang tidak senang terhadap kita. Insya Allah nanti bisa muncul seperti itu. Amin, barakallah. Ki Menggolo ini juga nantang saya, Ki Menggolo ini. Kalau mau nantang itu gak usah tanggung-tanggung. Silahkan datang ke sini, Ki Menggolo. Nggih, semuanya alhamdulillah sudah jelas kemarin. Kalau Mamas Karya itu hanya pansos saja. Kalau saya insya Allah berkarya dengan karya saya sendiri. Saya tidak pernah mengusik karya orang lain. Insya Allah. Karena saya kelihatan baik hanya karena Allah menutupi aib-aib saya. Kalau Allah membuka aib saya lebih jelek dari apa yang saya kira. Jadi karena saya sudah merasa jelek, maka saya nggak penting memikirkan kejelekan orang lain. Mikirin jeleknya saya aja saya sudah bingung kok bagaimana supaya tidak berbuat sesuatu hal yang buruk. Kok bingung ngurusin orang. Ngurusin saya sendiri aja saya sudah merasa berdosa, banyak dosanya. Alhamdulillah saya tidak pernah sekalipun mengusik siapapun. Alhamdulillah saya sama sekali tidak pernah nyebut yang namanya GNS, nggak pernah nyebut yang namanya Kang Ujang Bustomi, Muhammad Karya, Gus Idris, semuanya silahkanlah berkarya dengan sendiri. Walaupun
GNS berkali-kali nyebutin nama saya, silahkan. Yang penting saya nggak pernah nyebutin nama sana. Kalau saya berkarya dengan karya saya sendiri, saya memikirkan kejelekan saya sudah banyak. Buat apa mikirin kejelekan orang lain? Setiap orang menurut saya ada kekurangan dan kelebihannya. Itu menurut saya. Assalamualaikum Bagus. Waalaikumsalam. Dari Kenari. Assalamualaikum Gus Timur Leste hadir nggih. Semoga saya bisa ketemu di Bojonegoro nggih. Banyak yang apa namanya? Datang ke sini katanya ikut gemblengan di sana, enggak merasakan apa-apa. Diobati nggak sembuh. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu kan masing-masing, tapi saya enggak pernah mengganggu urusannya masing-masing. Buat saya berobat di sini nggak sembuh, berobat di sana sembuh, berarti jodohnya di sana. Oh semuanya cuma lantaran aja kok. Belajar di sini nggak berhasil, belajar di sana berhasil, ya alhamdulillah. Ya nggak pernah ngurusin sana. Sudah berkali-kali dari 2 tahun yang lalu ada yang selalu nyebutin nama saya, tapi alhamdulillah nggak pernah saya tanggapi, nggak penting. Saya lebih penting ngurusin apa yang harus saya lakukan. Jam Dino PNDS SGD 500. Ini matur suwun ini, siapa ini? Jam Dino. Oh siap. Nggih, untuk semua saudaraku dimanapun berada. Jadi cukup klarifikasi saya yang saya sampaikan malam ini tentang Gus Idris dan Mamas Karyo. Alhamdulillah beliau sudah meminta maaf dan sudah menjelaskan kalau apa yang beliau lakukan itu hanya pansos saja. Jadi kalau tidak diluruskan nanti takut saya kebablasan gitu. Kasihan kan kalau hidup cuma nyinyirin orang. Ya kita berkarya dengan karya kita sendirilah, tidak perlu harus usil dengan karya orang lain. Gitu. Kalau mau menasehati ya langsung pada orangnya. Kalau di media sosial itu seperti kata Imam Syafi'i, ya kalau orang menasehati itu secara langsung atau tersembunyi. Kalau di tempat umum itu namanya mempermalukan, bukan menasehati. Nggih. Nggih. Assalamualaikum Gus dari Palembang hadir. Bakso gledek petir KM 16 nggih, alhamdulillah semoga laris manis. Pada dan Pandawa gimana Gus? Iya, beliau dibuang ke sungai. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Mohon doanya untuk keselamatan beliau, nggih. Ya, setiap perjuangan pasti ada gangguan itu pasti. Mantap Gus, nggih, alhamdulillah. Ngaji aja Mbak Din, temannya suka dibenci. Saya suka kajiannya, mantap nggih, barakallah. Menggolo yang nantang saya, kalau nantang itu minta pembuktian itu panjenengan datang ke sini, jangan keluar-keluar di media sosial. Nanti kalau saya datangi plongak-plongok kayak Mamas Karyo. Di videonya mau menghajar saya sampai mati, kira ditantang plongak-plongok. Insyaallah nggih pun, penting seduluran selawat-selawat sing welas Gusti Allah. Semoga kita semuanya selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Selalu mengkaji diri dengan cara mengaji supaya bisa mengaji dan juga bisa menghargai orang lain. Puncak dari mengaji itu kita bisa menghargai orang lain, bisa memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.